Saya adalah seorang agen properti di Kota Bandung, di mana pekerjaan seorang agen properti itu adalah membantu menjualkan atau menyewakan properti milik orang lain, seperti tanah, rumah, ruko, dan jenis properti lainnya. Tentu juga seorang agen properti itu juga turut membantu mencarikan orang-orang yang memang berniat membeli atau mencari sewaan properti seperti tanah, rumah, ruko, dan jenis properti lainnya. Kurang lebih saya bergelut di bidang pekerjaan ini hampir 5 tahun lamanya. Ya, semua normal-normal saja. Bahkan saya menikmati pekerjaan ini. Hingga pada satu waktu, saya ditelepon oleh klien yang meminta membantu menjualkan rumahnya. Setelah saya panjang lebar ngobrol di telepon, lalu saya janjian untuk besoknya saya langsung survei ke rumah tersebut. Rumah tersebut memang sangat besar dan terdiri dari 2 lantai. Ada 2 kamar tidur di bawah atau di lantai bawah, dan 2 kamar tidur di atas atau di lantai atas. Sementara juga ada kamar mandi 1 di lantai atas dan 1 kamar mandi lagi di lantai bawah. Di belakangnya ada gudang, ada dapur, serta kamar pembantu. Pada saat awal saya survei, saya memang sedikit merasakan aura yang berbeda dari rumah tersebut. Apalagi rumah tersebut memang sudah hampir kosong selama 2 tahun. Dan posisinya juga paling belakang di komplek tersebut, dan di mana depan rumah tersebut adalah tanah kosong atau tanah kapling yang memang juga dijual. Bisa dibilang perumahan tersebut adalah salah satu perumahan elit di Kota Bandung dan berjumlah kurang lebih 100 rumah. Rumah tersebut memang kosong, tidak ada barang, hanya ada beberapa lukisan penari Jawa, sehingga pemilik memberikan kunci rumahnya kepada saya, supaya ketika nanti saya mau survei untuk mengantar calon pembeli ke rumah tersebut bisa leluasa dan tidak harus bolak-balik ambil kunci ke rumah pemilik. Pemilik memang ada 2 rumah, yang rumah inilah yang mau dijual, dan pemilik tinggal di rumah yang satunya lagi. Walaupun aura rumah tersebut sedikit berbeda, tapi saya tidak terlalu memperdulikannya, karena memang tugas seorang agen properti itu bagaimana rumah itu cepat laku terjual. Singkat cerita, saya mulai mempromosikan dan bergerak untuk menawarkan rumah tersebut baik di internet maupun ditawarin langsung ke data para calon pembeli yang ada di data kantor saya. Beberapa kali saya nganter calon pembeli ke rumah tersebut, tapi belum ada yang cocok. Hingga akhirnya setelah 2 bulan dipromosikan, ada calon pembeli serius yang ingin cepat mempunyai rumah. Calon pembeli tersebut mau lihat rumah, tapi di jam 8 malam besok. Karena dia ada waktunya sehabis pulang kerja, yaitu jam 7-an malam, sehingga dia bisa mengatur atau memprepare waktu perjalanan dari kantor ke lokasi tersebut 1 jam. Akhirnya tanpa pikir panjang saya mengiyakan saja untuk janjian dengan calon pembeli tersebut untuk survei keesokan harinya di jam 8 malam. Sebelumnya memang saya selalu nganter calon pembeli ke rumah tersebut selalu di siang hari atau juga sore hari. Tapi ya sudahlah, karena memang saya juga dituntut oleh kantor target penjualan. Jadi secara prinsip, ibaratnya kapanpun atau jam berapapun, jika ada orang yang memang mau lihat rumah tersebut, saya siap melayani dan dampingi calon pembeli tersebut. Keesokan harinya, tepatnya sehabis Isya, saya bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi rumah tersebut untuk janjian survei dengan calon pembeli yang kemarin telepon. Kurang lebih jam 8 kurang 10 menit, saya sudah sampai di lokasi. Disangka saya terlambat, ternyata memang pembelinya juga belum datang. Ya, akhirnya daripada diam, saya beres-beres rumah itu dengan menyapu-nyapu kecil dari mulai halaman, ruangan tengah, dan juga ruang tamu.
Ketika waktu menunjukkan jam setengah 9 malam, pembeli juga belum datang. Akhirnya saya coba telepon pembeli untuk menanyakan sudah sampai mana. Ternyata pembeli terjebak macet, sehingga kemungkinan sampai sekitar jam 9-an malam. Dan saya pun mengiyakan saja untuk menunggu pembeli sampai datang. Saya pun duduk santai di alas tikar di ruang tamu sambil lihat-lihat media sosial di handphone. Karena memang rumah tersebut tidak ada barang apapun selain tikar yang saya pakai untuk duduk. Ketika waktu menunjukkan jam 9 kurang 15 menit, saya mendengar ada suara yang membuka pintu di kamar atas. Karena saya penasaran, lalu saya cek ke kamar atas, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya ya saya kembali lagi ke bawah. Setelah saya duduk-duduk sambil mainin handphone dan menunggu kedatangan calon pembeli, di lantai atas seperti ada suara orang menyalakan keran air. Tapi ya saya hiraukan saja, dan saya tetap fokus mainin handphone saya sambil menunggu calon pembeli datang. Selang 5 menit, untuk ketiga kalinya ada suara orang membanting pintu di lantai atas. Dengan sedikit ketakutan, saya mulai berpikir, sepertinya ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengecek lagi ke lantai atas. Setelah di lantai atas, saya mulai mengecek setiap ruangan, baik itu kamar mandi maupun kamar tidur di lantai atas. Tapi nggak ada apa-apa. Lalu saya sedikit ngomong, jangan ganggu ya. Baru aja saya ngomong gitu, tiba-tiba di kamar mandi ada yang menyalakan keran air. Dengan rasa takut, saya pelan-pelan menuju arah kamar mandi. Lalu saya buka pintu kamar mandi, dan ternyata saya sangat kaget sekali melihat seorang gadis remaja berambut panjang memakai piyama putih membelakangi saya. Dan pas gadis remaja tersebut mau menoleh, saya melihat bagaimana lidahnya seperti menjulur keluar dengan wajah yang kaku dan sangat seram tertutupi rambut. Maka seketika itu pun tanpa pikir panjang, saya langsung berlari ke bawah dengan rasa penuh ketakutan dan keringat dingin. Lalu saya buru-buru mengunci pintu rumah tersebut untuk bergegas menyalakan motor untuk pulang. Tapi baru saja menyalakan motor, terlihat lampu sorot mobil ke arah saya. Dan ternyata itu akhirnya calon pembeli datang. Sampai saya melihat jam, ternyata sudah jam setengah 10 malam. Dengan sedikit aneh, calon pembeli tersebut bertanya ke saya, "Mas, mau kemana?" Lalu saya jawab, "Ya tadinya mau pulang Bu, karena ibu belum juga datang. Tapi setelah ibu datang, saya nggak jadi pulang." Sambil saya tersenyum sedikit dengan masih rasa ketakutan yang luar biasa. Si pembeli juga masih menanyakan kepada saya dengan rasa aneh, "Mas, kenapa kayak orang ketakutan?" Ya tentu saja, dalam hati saya ketakutan sekali. Tapi seolah-olah saya seperti tidak terjadi apapun, dan saya jawab, "Oh, nggak apa-apa kok Bu, mungkin saya kelelahan." Akhirnya saya dan calon pembeli tersebut masuk lagi ke dalam rumah. Calon pembeli tersebut berdua, yaitu suami istri. Walaupun masih takut, tapi saya coba profesional mendampingi dan menjelaskan sudut-sudut ruangan di rumah tersebut, serta saya juga memperlihatkan legalitas rumah tersebut kepada calon pembeli. Hingga ketika lihat di lantai atas, saya tidak berani mendampingi pembeli ketika calon pembeli tersebut lihat ke kamar mandi. Tapi hanya saya lihat dari luar kamar mandi saja. Akhirnya setelah sudut ruangan semua dilihat, saya dan calon pembeli tersebut memutuskan untuk pulang. Ketika
di perjalanan, bahkan sampai rumah, saya begitu masih merasa ketakutan dan belum habis pikir kejadian seperti tadi menimpa saya. Karena memang baru pertama kali saya mengalami kejadian seperti ini selama bekerja sebagai agen properti. Hingga keesokan harinya, calon pembeli tersebut cocok dengan rumahnya dan mengajukan penawaran harga. Setelah 3 hari negosiasi, akhirnya deal pun terjadi. Hingga berlanjut ke transaksi dan akhirnya penyerahan kunci rumah tersebut. Kejadian itu berlangsung kurang lebih 1 bulan. Hingga suatu waktu, si ibu yang baru beli rumah tersebut menelpon saya dan menceritakan bahwa memang rumah tersebut, khususnya di lantai 2, sering terjadi penampakan seorang gadis remaja berambut panjang memakai piyama putih. Tapi si ibu langsung mendatangkan seorang ustadz untuk menetralisir rumah tersebut dari gangguan-gangguan makhluk halus. Tapi ada yang membuat saya kaget ketika si ibu bercerita bahwa ketika tetangganya di rumah tersebut menceritakan ternyata memang pemilik lama dulu pernah lama tinggal di rumah itu, dan ada anak gadisnya yang kurang lebih berumur 18 tahun bunuh diri karena depresi putus cinta, yaitu di kamar mandi lantai atas dengan cara menggantung diri. Saya betul-betul kaget dan tidak menyangka kejadian seperti itu, dan saya pun menanyakan ke pemilik rumah tersebut, yaitu pemilik sebelumnya, dan memang pemilik rumah tersebut juga menceritakan yang sama. Sambil menangis, pemilik rumah tersebut menceritakan bahwa memang anak gadisnya yang sematawayang, yang mereka sangat cintai, bunuh diri karena masalah yang sepele, karena putus cinta. Bunuh diri dengan cara gantung diri, tepatnya di kamar mandi. Ya, saya juga ikut menyabarkan pemilik rumah tersebut atau pemilik lama rumah tersebut untuk terus mendoakan supaya arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah panjang lebar saya ngobrol dengan pemilik lama, akhirnya percakapan pun disudahi dengan saling mendoakan dan saling mengucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah, arwah gadis remaja itu pun tidak pernah mengganggu keluarga si ibu pemilik baru rumah tersebut. Dan hikmahnya, si ibu sering mengadakan pengajian rutin di rumah tersebut, sehingga rumah tersebut memunculkan aura positif ketika terakhir saya main ke rumah itu. Begitulah sekelumit kisah mistis saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih.